ke Batavia untuk refundnya itu. Karena mereka juga belum ada kepastian ini nunggu atau batal atau bagaimana. Lah saya nggak mungkin nunggu, saya harus cepat itu. Namanya Pak Soeb, tapi saya itu nggak punya uang. Terus gimana? Ya saya pinjam dulu bisa nggak? Terus bilang, Bapak ada ATM? Ada, tapi kosong. Saya bilang begitu. Terus gimana? Saya coba tanya dulu berapa tiketnya? 1 juta. Ih, 1 juta lagi. 100.000 aja nggak ada di sini. Saya bilang begitu. Bagaimana 1 juta ini? Udah gampang-gampang. Saya kenal sama pihak Express. Yaudah tolong Pak Soeb. Saya coba teleponan, saya di Sorong. Nggak diangkat. Sudah ini anak kemana nih? Kalau saya ada, saya mau pinjam uang dia dulu. Akhirnya nggak diangkat juga. Udah gini aja. Saya kasih nomor rekening saya. Nanti Pak Pendeta boleh kirim kapan? Betul itu. Aduh terima kasih kalau begitu. Saudara, tiket akhirnya beres. Baru diumumkan kalau pesawat tidak berangkat. Ribut itu penumpang. Saya sudah merdeka, sudah beli tiket kok. Gitu. Cuma masalahnya, saya tuh belum makan dari malam itu makan terakhir. Pagi nggak makan karena pesawat saya nggak ada makan. Nah saya nggak punya uang, mau beli makan di mana? Ya udah saya tunggu saja. Terus bagaimana ini saya jam segini? Udah, akhirnya saya bisa berangkat. Nyampe saudara dari airport nggak pulang ke rumah, langsung berangkat ke kampung itu. Jam 6 lewat baru nyampe. Ya. Setelah itu mandi-mandi di situ saya baru makan. Dari kemarin malamnya itu, baru malam itu makan lagi. Saya cerita kepada mereka tertawa. Saudara dalam kesulitan, apa yang kita harus buat dalam hidup ini? Udah jadi Tuhan sudah tolong semuanya. Nah malam itu kepala sekolah bilang begini, gedung sudah jadi 3 ruang untuk SMA, tapi kami nggak punya kantor. Nah, terus perlu berapa untuk kantor? Ya kira-kira 180-an. Ya udah, saya bilang begitu. Loh ya udah itu bagaimana? Loh sekarang kalau mau bangun diapakan dulu? Ya kita peletakan baut pertama. Ya udah besok buat peletakan baut pertama. Loh kami nggak siap. Iya, saya bilang cuma ngangkat batu, gali tanah segitiga, batu selesai, apanya susah. Mereka tertawa guru-guru itu, saudara. Jadi besok peletakan baru apa? Betul, ya sudah buat saja. Ya pagi-pagi saya siapkan acara jam 11 siang, jam 9 untuk anak-anak dulu, lalu jam 11 itu untuk orang tua murid, untuk kepala-kepala kampung, kepala suku, kepala distrik. Nah, saudara, ternyata Bupati hadir lewat wakilnya. Nah ketika diberitahu ada peletakan batu pertama, saya lihat begitu kepala sekolah bilang, saya coba bilang Bapak tahu yang mereka butuhkan 180 juta, saya itu cuma tertawa. Lihat, berarti kan 1 juta yang gak punya, saya bilang begitu. Mau dapat uang dari mana saya? Tapi saya ngomong enak dengan Bapak, hadirkan dia dalam hidup ini, saudara. Udah. Nah pas peletakan itu saya nggak di video itu. Jadi saya nomor 1 letakkan batu, lalu wakil bupati, dia tanya dulu, setahu saya Pak Bupati tidak memberi tugas saya untuk peletakan batu pertama, dia bilang begitu. Terus dijawab oleh kepala sekolah, memang Pak ini mendadak. Ya, kalau kamu mendadak nggak apa-apa, nanti saya akan bilang Pak Bupati, karena sekolah ini penting dan saya tahu sekian tahun sekolah ini ada. Saudara selesai makan siang, ini wakil bupati ngomong, udah nggak usah buat proposal. Ngomong aja jumlahnya berapa. Ada dana nanti dari kabupaten untuk bangun ini. Oh ya? Kepala sekolahnya lompat-lompat. Terus sekarang kalian masih perlu apa? Perusahaan ini mereka dapat 10 unit komputer dari Pemda. Saya bilang kalian itu ngomong yang jelas. Pak, komputernya kami dikasih, tapi listriknya kan gak ada, mau colok hidung. Saya bilang begitu. Nah waktu itu saya sudah cari genset, tapi sulit di Manokwari. 10 itu paling tidak itu harus 7.000 watt, saudara. Karena 10 tarikannya itu. Ya kalian ini bilang waktu terima aku jangan senang dulu ngomong. Saya bilang, ya apa sudah diterima ya mau gimana lagi. Jadi di Pak Wakil Bupati bisa bilang masih perlu apa? Genset. Ya udah, untuk berapa komputer? 10 komputer. Kami akan kirim yang 10.000 watt. Oh ya. Nah. Terus ada lagi nggak? Ini kepala sekolah ngomong, Pak kami itu SMP sudah ada motor, SMA-nya nggak punya motor. Baik, nanti kan kami kirim motor juga. Wih saudara, waktu pejabat ini pulang saya ngomong pada mereka, coba kamu nggak nurut kemarin, kamu batalkan nggak peletakan baru pertama, nggak dapat apa-apa kamu. Ngerti contoh ini saudara? Nah dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, belajarlah untuk mengandalkan kata kami itu tadi.
Kok gak amin sih? Ya enggak, andalkan kami akan datang kepada. Jadi sampai hari ini Papa itu hidup, katakan amin. Dia masih bisa berbuat apa saja untuk kehidupan kita. Masih bisa. Tidak ada hal yang sulit buat dia. Tapi kita harus akui, yang sulit tetap dari pihak kita. Betul, bukan dari pihak dia yang sulit itu. Maka itu kalau dalam kondisi apa saja, kalau kita menghadirkan dia dalam kehidupan ini, itu menyenangkan sekali. Bayangkan dalam keadaan emosi seperti itu saja. Papa emosi ini karena bangsa itu menghina dia. Pribadi yang agung diganti patung anak sapi lagi, kurang ajar gak itu? Maka itu, kenapa tertawa? Saya mikir gini, waktu saya masih jadi guru sekolah minggu, mungkin kalau dipatungkan sapi tua, Tuhan gak tersinggung kali. Tapi anak sapi, itu kan kurang ajar, betul. Nah, tapi lihat cara diskusinya Tuhan dengan Musa itu menarik sekali. Maka itu inilah ukuran kekristenan kita. Berapa jauh dalam setiap kesulitan kita hadapi, kita diskusi dengan Bapa. Betul, berapa jauh. Untuk apa saja dalam hidup ini saudara, libatkan dia. Sungguh-sungguh menarik kalau kata kami itu terjadi dalam diri kita. Kami akan datang kepada dia dan kami akan diam bersama-sama dengan dia. Kalau itu terjadi, nggak ada yang sulit dalam hidup ini untuk apa saja. Amin. Yang menyulitkan adalah diri kita sendiri, saudara. Yang tidak mau tahu apa yang dia mau kerjakan dalam hidup ini. Belum selesai. Imani apa yang Musa alami dengan Bapa di surga itu bisa terjadi dengan kita. Karena Yesus sudah datang untuk kita semua. Kalau dia sudah datang, waduh, indah sekali. Hasilnya sungguh luar biasa. S10. Oleh sebab itu, biarkanlah aku. Roh Kudus jamah setiap kami, supaya apa yang Musa alami itu kami alami juga. Dalam nama Yesus. Saudara perhatikan kalimat ini, sedekat itu Musa dengan Yahweh dan Yahweh dengan Musa. Ternyata yang maha besar itu minta izin kepada Musa. Biarkanlah aku. Sejauh mana hubungan kita dengan Bapa dalam kekristenan kita? Sejauh mana? Atau kalau saya pakai kata sedekat mana, itu lebih tepat. Kalau sampai Papa bisa seperti ini kepada Musa, percayalah dia bisa lebih daripada itu kepada kita. Karena Yesus sudah datang untuk kita. Amin. Sudah akhir tahun. Apakah tahun ini kan kita lewati begitu saja? Tidak nampak pertumbuhan yang signifikan dalam hubungan kita, pengenalan kita kepada Bapa di surga. Saudara, kira-kira 5 bulan yang lalu, lewat seorang pendeta namanya Pendeta Jaya Iskandar, saya itu dapat tawaran. Saudara tahu bukan Pak Ciputra itu buat sekolah entrepreneur. Setiap 3 bulan, itu per 3 bulan. Pak Ciputra ini orang yang hebat sekali, takut Tuhan luar biasa sejak peristiwa kerusuhan 98 itu. Dia punya ide begini, sebelum saya mati, saya ingin mencetak anak-anak muda Indonesia sebanyak-banyaknya untuk jadi entrepreneur seperti saya. Pengalaman masa kecilnya hancur-hancuran dia. Nah biayanya 30 juta saudara. Itu pun diberi uang saku. Berapa uang sakunya kalian setiap minggu? Tiap bulan berapa? 3 juta. Untuk kos di dekat situ, nggak boleh jauh-jauh. Nah, wah saya dengar itu untuk Papua dikasih kesempatan 1 orang. Wah saya senang sekali. Saya berunding dengan kota yang di Papua. Sebelum ada jawaban saya bilang, Pak Yaya, maaf ini bukan saya mau ngelunjak, saya bilang begitu. Tapi kalau cuma 1 orang, itu kan nggak ada partnernya. Gimana nanti itu? Kalau 2 orang boleh tidak? Ya saya tanya dulu. Ternyata boleh. Nah saudara, akhirnya saya dapat 2 orang. 1 dari Nabire, 1 dari Manokwari. Tiba-tiba muncul syarat. Ada 2, 1. Paling tidak bisa bahasa Inggris, karena nanti akan ada diskusi bahasa Inggris juga. Yang kedua, ini kesulitannya buat yang di Papua ninggalkan 3 bulan itu kan gak main-main. Aduh bagaimana ini? Sayang sekali kalau gak diambil. Yang di Papua menyesal, habis bagaimana keadaannya? Mereka kader lihat bahasa Inggrisnya itu tadi. Ya udah kalau begitu. Nah, bukan saya memanfaatkan tidak. Tapi saya tahu Papa di surga memberi saya kesempatan. Bagaimana caranya?
Nah di situ saya diskusi dengan papa.